Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gua kemarin nyalain laptop nggak nyala-nyala ya teman-teman. Ini sering terjadi. Kenapa bang? Padahal Windows-nya udah update, laptopnya baik-baik aja. Ternyata di sini saya cek charger sudah nyolok. Begitu nyalain tombol lama banget teman-teman. Lama banget, harus seperti ini ya. Karena mungkin ada beberapa log di Windows update-nya yang belum selesai seperti itu. Jangan ditutup layar, terus jangan ditekan power. Solusinya yaitu habisin baterai. Caranya colokin ke sini ya. Misalkan kipas portable, colokan menggunakan colokan charger handphone. Jadi baterai yang ada di dalam laptop itu langsung cepet habis. Seperti itu ya. Itu kalau misalkan keadaan laptopnya nge-freeze. Nah, ini sering nge-freeze kenapa bang? Nah, itu ada yang bertanya. Ternyata saya di mode hemat baterai, terus di mode window ataupun silent. Ternyata yang dijalankan di laptop saya itu untuk render video, untuk browsing ya, terutama untuk editing CapCut. Pakai aja di mode performa. Nah, kenapa? Kalau misalkan di mode performa ini akan maksimal dan tidak akan panas, apalagi pakai cooling pad ya, seperti itu. Kemarin pakai cooling pad, terus saya di mode silent. Bukan baterai emang awet tetapi performanya jadi menurun. Maksudnya rendernya jadi agak lama, terus jadi nge-freeze, jadi terbatas gitu performanya. Padahal ini RTX 4050 Ryzen 7 udah lebih dari cukup kalau buat ngedit ya, karena di sini sRGB-nya 100% untuk editing ya, apalagi ini support. Dan di situ bisa di mux switch teman-teman. Mux switch itu apa bang? Nah, jadi di sini bisa Nah, yang ini GPU dan eGPU. Ini ada eGPU-nya teman-teman. Jadi kalau main game ya mungkin agak kebantu lah FPS-nya, kira-kira seperti itu. Kalau menyalakan mesti tekan 2 kali ya. Nah, nyalakan tekan 2 kali seperti ini. Tek. Kalau enggak ditekan banget. Nah, seperti itu. Kalau misalkan laptopnya keadaannya seperti ini, jangan buru-buru diservis. Coba aja tombolnya tekan 10 detik. Kalau enggak tekan 5 detik, lepas tekan lagi 2 kali. Seperti itu ya. Tekan 2 kali gitu ya. Nah, digini-gini nih, puter-puter nih seperti ini. Nanti bakal nyala teman-teman, karena kemarin ini laptop nge-freeze udah 3 kali. Saya pakai mode silent dan mode awet baterai. Jadi kalau mode awet baterai itu akan membatasi performa dari si laptop, yang akhirnya saya buka CapCut sama browser lagi-lagi nge-freeze. Kalau nge-freeze itu nggak boleh matiin paksa dan nggak boleh cabut baterai. Nanti proses yang berjalan itu akan ditutup secara paksa. Kalau bisa ya, kalau nggak layarnya nggak hitam ya baterainya habisin. Kemarin layarnya sempet hitam, habisin aja baterainya teman-teman, seperti itu ya. Nah, karena di mode hemat baterainya itu lama berkurang, jadi pas saya pakai kipas portable colokin ke laptop, saya charger HP menggunakan laptop, begitu baterainya habis, alhamdulillah besoknya nyala lagi normal seperti biasa ya, seperti itu. Triknya sederhana, tekan, tekan, diputar-putar gini. Diputar-putarnya nggak usah sampai neken banget ya. Putar, lepasin, tekan lagi, lepasin, tekan lagi gitu. Tekan lagi, lepasin lagi. Ya. Tekan lagi, lepasin lagi. Jadi bisa juga tombolnya bermasalah ataupun butinya lama. Nah, benar kan? Langsung nyala teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nggak usah ke tukang servis terlebih dahulu. Sabar aja praktek seperti itu ya. Tek, putar 2 kali sambil menekan, baru lepasin. Putar 2 kali balikan, 1, 2 sambil menekan ya, lepasin. Terus aja ulang seperti itu, yang akhirnya alhamdulillah ini nyala ya. Tuh teman-teman, karena kemarin itu sempet layar hitam nge-freeze. Nah, alhamdulillah laptopnya lancar.
Ini mau 1 tahun lebih, 1 tahun 5 bulan, mungkin mau 1 tahun 5 bulan kurang lah, 1 tahun 4 bulanan lah. Kalau loading lama seperti ini biasanya ini ada beberapa proses yang berjalan di latar belakang dan masih ada window update ataupun ada perbaikan karena kemarin tiba-tiba nge-freeze seperti itu ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini berarti normal, nggak ada yang kerusakan ya dari baterai, dari manapun. Itu hanya dari masalahnya yang pertama itu dari driver si window-nya ya. Drivernya kalian update terlebih dahulu yaitu ke resmi dari window. Nah, di sini ada My Asus biasanya ya. Nah, My Asus teman-teman download aja drivernya. Di sini login aja terlebih dahulu. Semuanya update. Sesimpel itu ya caranya. Nah, udah diupdate, BIOSnya juga harus terbaru. Hati-hati saat menginstal, usahakan cari cara menginstal BIOSnya. Walaupun BIOS nggak bermasalah, ya nggak apa-apa tidak diinstal. Kalian skip dan langsung update driver ya. Pengaturan perangkat, registrasi terlebih dahulu kalau belum, langsung diagnosis sistem ya. Ini baterainya baik, teman-teman bisa lihat baterainya baik, baterainya 18% penuh. Nah, CPU nya segini dan suhunya 54. Itu belum 1 tahun belum direpasta ya, terbilang aman. Memorinya 82. Ini mungkin masalahnya di RAM, pemakaian RAM kemarin. Kalau mau diagnosis kita klik mulai aja seperti itu ya. Diagnosis sistem ya seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya, hasil dari diagnosis yang masalah apa, entah itu lognya apa ya teman-teman. Nih dengerin kipasnya, mantap ya. Ini kalau mode gamer ya, turbo. Ini karena lagi didiagnosis teman-teman. Tuh 66%. Jangan kaget kalau suaranya kenceng banget, tidak apa-apa ya, karena laptopnya bakal dingin dan usahakan lagi di charger. Kalau bisa pakai cooling pad biar tidak terlalu kaget. Nah, kalau sudah di sini sampai 100% kita lihat diagnosisnya apa. Kalau tidak apa-apa ya artinya tidak ada trouble. Setelah itu kalian wajib update drivernya ya seperti itu. Nah, di sini kipasnya sudah berhenti ya, yang artinya itu untuk ngetes ya, karena saya jarang pakai performa turbo, kipasnya berputar dengan blade beberapa helai untuk menghilangkan debu dari dalam. Fungsinya seperti itu ya, sekali-kali diagnosis. Kalau sudah di sini kalian klik lihat hasil. Nah, di sini panel sentuh semuanya udah pokoknya ya, kalau tadi kan nggak praktek aja sih. Memori, WiFi, Bluetooth, baterai, driver perangkat. Nah, ini driver perangkat bisa diupdate juga ya. Nama perangkat, kode kesalahan Asus Tab. Nah, ini bisa mengetahui cara kode kesalahannya perbarui window. Nah, ternyata ini masalahnya sih ya. Nah, di sini perbarui window atau perbarui sistem. Langsung petunjuk perbaruan sistem seperti ini. Kalau sudah perbaruan sistem, di sini pilih semua. Ternyata ini harus diupdate BIOSnya ya. Setelah itu perbarui item yang dipilih. Kalau sudah konfirmasi. Nah, nanti langsung di sini akan loading seperti ini. BIOSnya harus diupdate setelah 100%. Untuk versinya P316 ya. BIOS installernya 12 MB. Nah, ternyata cuman ini aja yang bermasalahnya, harus update BIOS. Tapi harus hati-hati ya, kalau melalui My Asus insya Allah semuanya serba otomatis, jadi aman seperti itu ya. Nah, kalau sudah itu perbaruan sistem suruh yang lebih baik hidupkan ulang. Nah, langsung di restart. Oke, mungkin itu cara mengatasi problem yang sering nge-freeze ya, yang tombolnya susah nyala. Itu diatasinya seperti itu ya. Pertama habiskan baterai waktu nge-freeze, setelah habis baterai colokan, baru kita pencet tombol seperti yang saya tadi jalankan. Setelah itu update driver di My Asus ataupun di diagnosis terlebih dahulu. Kalau problemnya muncul di sana tinggal update saja seperti itu. Jadi enggak copot pasang perangkat ataupun download di manapun.
itu sudah termasuk dalam paket di My Asus. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.